menjadi sehat sampai tua. Sebuah perjalanan dimulai dari visi, misi, dan determinasi. Bagaimana dengan kalian? HDI telah meluncurkan goal-goal maupun tujuan-tujuan untuk kesuksesan kita bersama. Arungi lautan, naikin ombaknya, dan selaraskan langkah-langkahnya sehingga kalian bisa mendapatkan semua mimpi-mimpi di tahun ini. Yuk kita sama-sama meraih semua mimpi-mimpi kita. Kami ucapkan dari manajemen HDI Bapak Ibu, selamat datang di kapal pesiar Spectrum of the Sea. Saat ini kita sedang berada di dalam pelayaran. Di dalam pelayaran banyak sekali tantangan yang bisa kita hadapi. Tetapi dengan tekad dan kemauan untuk menang, itu akan membuat kita mengubah tantangan itu menjadi suatu peluang untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh, untuk kita betul-betul mau melalui prosesnya. HDI The Will to Win, sebuah tekad untuk menang. HDI memiliki moto tahun ini kita bersama-sama bertekad untuk memenangkan. Baik bersama dengan entrepreneur semuanya, kita tahu bahwa di HD, kalau kita ingin sukses, kita nggak bisa sendiri. Bukan kemenangan individu yang kita lakukan, tapi kemenangan bersama tim. Jika kita ingin menangkan apa yang kita harapkan, maka bangunlah tim bersama rekan kerja Anda. Kita sukses bersama supaya kita bisa meraih apa kita inginkan. ini bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi awal buat kita bisa melompat lebih tinggi dan bersandar di pelabuhan yang sangat indah seperti perjalanan kita di kapal ini. Mari kita bawa tekad untuk menang di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menginspirasi orang lain dan membuat orang lain untuk bisa menang dalam kehidupan ini. Kamu juga, kamu juga, kamu juga, dan kita semua harus menang. Ya, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah mantau di live YouTube ya. Wah, ini saya lihat di live YouTube ya ini. Ayo teman-teman bisa diajak lagi ya, di-share di grupnya masing-masing. Sudah live ya kita ya. Nah, ini adalah morning briefing spesial karena kita habis liburan panjang ya. Jadi saya dan seluruh teman-teman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, asik ya. Kita udah kumpul dengan keluarga besar ya, dengan teman-teman. Mungkin kita juga udah keliling-keliling dan bahkan mungkin juga sudah menikmati macet-macet di tol. Ya, saya lihat ini ya banyak di media sosial diposting, wih macetnya luar biasa ya. Dan ini suatu momen yang ditunggu-tunggu 1 tahun sekali ya, kumpul-kumpul, asik banget ya. Nah, dan kita ketemu lagi ya, Happy Monday. Ini hari Senin dan kita morning briefing lagi. Jadi semoga tidak lupa ya. Kalau lupa masih tidak apa-apa, asal jangan lupa ingatan. Jadi yuk di-share di grupnya ya. Dan yang sudah mantengin di live YouTube langsung segera ya masuk di chatnya. Di live chatnya, nah ini ya, selamat pagi, ya, pagi, yes, itu ya. Dan ini dari mana aja yang sudah hadir? Wah, dari Salatiga sudah hadir, dari Semarang sudah hadir, gitu ya, Surabaya, dan wah ini banyak ya, udah mulai banyak yang masuk ya. Nah ini yang Pontianak juga sudah hadir ya, Bu Anya, wah selamat pagi, jangan lupa ya di chat, di live chatnya jangan lupa.
Nah, dan yang penting juga ya, yang belum subscribe ya, wah ini jangan sampai ketinggalan ya, harus segera subscribe. Nah, subscribe, kemudian like-nya juga jangan lupa ya, jempolnya like, ting 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 gitu ya. Terus loncengnya juga ya, notifnya yang belum segera ya di notif, supaya kalau ada yang baru-baru bisa langsung ini ya, tahu ya, nggak ketinggalan ya. Nah, ini Bu Dewa Ayu, selamat pagi. Wah, spesial ya. Ini mantep banget ya, karena liburan kemarin itu saya juga seneng ya, lihat ada banyak sekali orang kumpul gitu ya. Dan biasanya saya suka ngeliatin gitu ya, kalau mereka yang kumpul, kan plat mobilnya juga macam-macam kan. Mulai plat mobil luar kota tuh banyak banget ya. Mulai dari B, L, K gitu ya. Terus yang depannya, kemarin yang depannya ini B itu juga ada loh. Waduh, mantap ya. Dari Sumatera ya, terus yang dari Sulawesi ternyata juga ada juga gitu ya. Nah, ketika banyak orang seperti ini ya, selain plat mobilnya saya suka liatin, saya juga suka melihat orang-orangnya ya. Nah, orang-orangnya ini ternyata berbagai macam, dan salah satunya ya, ketika saya lagi makan ya di sebuah kafe gitu ya. Saya lihat nih ada sepasang suami istri yang sudah sangat lanjut usia gitu ya. Dan ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena di usia mereka yang sangat lanjut itu saya lihat mereka ini ternyata mesra sekali ya. Waduh, eh, suap-suapan gitu ya, suap-suapan gitu ya. Dan salah satu yang menarik itu adalah ketika saya kebetulan duduknya nggak jauh dari mereka ya. Saya mendengar si bapaknya ini ya, yang sudah lanjut itu memanggil istrinya gitu ya, yang juga sudah lanjut dengan sayang gitu ya. Ini loh yang nasinya, wah, ini lauknya gitu ya. Yang, waduh mesra sekali ya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong, wah Bapak Ibu luar biasa ya, masih mesra sekali sampai sudah usia sekian. Wah ini ngomong-ngomong sudah berapa puluh tahun nih pernikahannya. Wah sudah sekian puluh tahun gitu ya, udah lama banget dan masih mesra banget. Wah luar biasa. Hebat Bapak Ibu ini sudah jadi panutan yang luar biasa. Oke, wah seneng ya. Nah, tapi ketika saya lagi cuci tangan gitu ya di toilet gitu ya, si bapak ini kemudian mendekati saya. Gini loh, saya tuh manggil sayang ya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Soalnya saya lupa nama istri saya siapa gitu ya. Ya, itu sekelumit cerita ya, karena itu juga yang nanti kita akan belajar ya, karena kita pagi hari ini di acara morning briefing kita akan belajar dari sepasang suami istri yang luar biasa ya, karena banyak orang berpikir, wah kepengen bisa menjalankan bisnis HDI sebagai pasangan gitu ya. Dan ternyata itu juga tidak mudah ya, punya tantangan tersendiri ketika menjalankan bisnis HDI sebagai pasangan ya. Tetapi pasangan yang satu ini tuh luar biasa dan kita bisa belajar banyak dari pasangan ini. Jadi ayo buka hati, buka pikiran, kita mau belajar sama-sama dari pasangan leader yang hebat ini setelah yang satu ini. Ya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Ya. pagi. Yes. Selamat pagi, Bang Ronald. Sebentar. Ceritanya Ronald tadi bukan kita berdua kan ya? Kamu lupa nama saya terus panggil yang gitu ya? Jadi begini loh yang. Enggak, saya juga khawatir Bang Ronald ketemu kita waktu itu. Enggak ya, enggak mungkin dong, enggak mungkin. Karena Dong. orang sudah tua. Sudah tua. Jadi kita kan masih 17 tahun ya. Jadi pasti bukan kita yang harus sama Bang Ronald itu kan ya. Itu Walaupun ceritanya pembukanya kenapa sama bener ya? iya, Pasangan suami istri. plat Jarak-jarak. nomornya L gitu kan. Memang kita kemarin ke Semarang ya, Iya. tapi kita memang nggak ke tempatnya Bang Ronald. Benar, jadi bukan kita ya? Bukan kita. Dan kan tadi kan masih usia sudah puluhan tahun menikah gitu kan, Iya. kita belum. Jadi pasti itu bukan kita kok. Kenapa pas sekali ceritanya? Iya, ya? ceritanya nyerempet sekali ya Bang Ronald ya.
Ini Bu Vivi, kita kan kemarin masih suasana Lebaran. Gimana Iya. kalau kita menyapa teman-teman yang ikut di acara YouTube ini Dengan dengan ucapan mohon maaf lahir dan lahir batin, batin. minal aidin wal Innal aidin wal faizin. faizin buat teman-teman yang merayakan Betul. dan Dan jangan sampai di suasana Lebaran ini kita juga ikut melebar, ya kan? iya betul. Katanya orang-orang kan lebaran, wah terus orangnya jadi kelihatan melebar. Nah, Nah, jangan sampai seperti nggak itu, boleh ya. nggak boleh. Kalau kita melebar kita nggak cukup di Nggak layar cukup, ini. lahirnya sudah nggak cukup, ini sudah sempit, ya kan? Oke, Bu Vivi, hari ini kita dimintain memulai hari pertama, beberapa kantor sudah mulai masuk nih ya, Iya. sudah mulai masuk, dan hari ini kita sudah memulai dengan minggu produktif, hari produktif ya. Hari Langsung produktif. kita mengajak teman-teman untuk berdiskusi, kita sharing-sharing mengenai salah satu trik kunci yang bisa membuat orang berhasil di bisnis multilevel marketing. Iya, dan buat teman-teman yang masih libur, kayaknya banyak sekali kantor-kantor yang masih akan bukanya besok. Nah, ini berarti pemanasan ya. Jadi supaya teman-teman besok pada waktu nge-fight lagi untuk win-win tahun ini, jadi tidak istilahnya kaku ya, tidak apa, Betul. tidak apa ya namanya butuh pemanasan ya. Itu kan habis libur sedemikian panjang, baru kali ini kan ya, lebarannya Betul. sangat panjang ya Panjang, liburnya ya. betul. Nah, jadi waktunya kita mau pemanasan untuk wins kita di tahun 2024. Benar ya Pak Ridwan? Betul, betul. Jadi target kita masih bisa kita kejar. Masih. Yang mau berangkat kapal pesiar Masih bisa bulan masih bisa April dikejar terakhir. bulan April terakhir ya Iya. kan, bisa hari Kok ini. kapal pesiar Pak? Ekspor fun. Jadi Ke Bali. Bali. Nah, Bali. kita ke Bali ya kan sama-sama. Terus juga teman-teman yang untuk ngejar summit juga bisa ya. Summit masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Semuanya masih bisa. Bulan ini harus terakhir masuk. Betul. Ya, Nah, kalau kemarin sudah fail nggak masalah. Yang betul. jelas mulai bulan ini harus tetap masuk sampai di Desember ya Pak ya. Nah, betul. Jadi ini juga mengingatkan Bu Vivi. Jadi bahwa kalau misalnya kita mau memenangkan semua sapu bersih semua promonya, maka yang harus diingat adalah Anda nggak bisa melakukannya sendirian. Oh betul. Jadi Anda harus melakukan bersama dengan tim. Artinya Anda harus membangun sebuah jaringan untuk bisa memenangkan sapu bersih semua promo-promonya, dan juga yang pasti adalah membangun jaringan yang settle, Yang kuat. yang kuat. Nah, Nah, betul. itu sebabnya penting sekali satu poin yang ini. Nah, poin ini adalah poin yang sebetulnya penting, tapi seringkali karena dia ditaruh di bagian terakhir dari training-training dasar, ya kan? Nah, Akhirnya trainernya pun juga memberikannya juga cepet-cepetan, Nah. buru-buru, ya kan? kalau dikasih waktu bahwa training itu misalnya 1 jam Pak Rino, Betul. karena ini di nomor terakhir, seringkali yang awal itu kan masih semangat baru memulai detail memberikan contohnya, Training 1 jam, menjelaskannya. setengah jam itu hanya langkah ke-1 sama langkah kedua. Nah, gitu ya. Berikutnya itu agak dipercepat sehingga berikutnya rekan-rekan sekalian ini kurang bisa paham dan mengerti pentingnya, bahkan sangat penting ya. Ditaruh di nomor terakhir ini bukan berarti nggak penting, justru supaya yang terakhir untuk diingat. Ya, jadi kalau misalnya orang makan itu kan tes terakhirnya masih tertinggal di lidah ya. Mencuci mulut. Betul, betul ya. Ya. Apa langkah yang pertama? Apa langkah yang terakhir? Coba, saya pengen kita cek dulu ya, Bu Vivi ya. Dari Kira-kira teman-teman yang ikut langkah terakhir ini, dari HTS. langkah terakhir dari HTS ya. Iya. Kalau Coba di chat di YouTube ya. di chat yang ikutan di YouTube, boleh tulis di kolom chatnya gitu kan. Ya, langkah terakhir dari HTS, How to Start. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Jangan-jangan kebawa liburan, Lupa. lupa. Tiba-tiba semua lupa karena kena opor, kena rendang, kena ya. Kena nastar ya kan, kena cookies-cookies jalan-jalan, kena macet, terus langsung sudah lupa semua. Nah, ini saatnya Anda mengingat-ingat kembali, ayo apa ya yang apa namanya jadi langkah ke-9 dari 9 langkah sukses. Betul, How to Start. Nah, Baru 1 orang, waduh bisa 1 sedih saya. orang yang menjawab, 2 orang yang menjawab, wow keren, ini sudah ada 18.000 orang yang ikut. Ya, 18.000 2 orang yang menjawab. Ini 2 orang yang menjawab. nggak Pareto sama sekali. Tapi 2 orang ini nanti yang akan memiliki jaringan besar. Amin. Amin ya kan. Jadi yang menjawab menulis di kolom chat, saya doakan dapat jaringannya besar ya. Tahun ini langsung sapu bersih semua promo-promonya, semakin ke depan, wah jaringannya juga semakin settle. Wah, tambah banyak yang ngisi kan? Iya. Karena doa kita, ingat ya Doa. Bapak Ibu, doa orang tertindas besar puasanya. Iya. Iya. Saya Jadi, kira kita ditindas karena kita apa? Tidak ada ditindas. yang jawab.
Kita indah sekarang nggak ada yang ngirim kita kue lebaran. Ya. Oke, sudah ada yang menjawab semua ya. Betul, teman-teman. Duplikasi. Nah, ini sudah ada yang menjawab, Bu Sari menjawab, Bu Lisa, terus juga ada Yuniar juga menjawab ya kan. Nah, ini not all ini siapa ya? Nggak semua. Tidak semuanya. Itu Iya. oke, nggak apa-apa ya kan. Tapi betul sekali. Jadi teman-teman jawabannya adalah duplikasi ya. Nah, ternyata teman-teman tahu nggak, duplikasi itu ternyata kan merupakan langkah ke-9 dalam HTS. Ternyata juga dalam 50 penyebab kegagalan, Betul. duplikasi juga merupakan penyebab ke-50. Ya, yang seringkali juga terlewat karena apa? Seringkali kan yang diingat yang awal-awal ya dibaca. Begitu nyampe tengah-tengah sudah mungkin, duh kok masih banyak ya. Jadi dia nggak diteruskan gitu ya. Iya. Nggak kebaca bahwa yang terakhir juga Kelewatan. duplikasi juga Nah, gitu ya. padahal yang paling penting itu adalah duplikasi ya Nah. kan. Nah, sama seperti ini. Nah, saya punya satu slide nih Bu Vivi. Ini terutama karena kita di bisnis network marketing ya. Jadi ini yang penting sekali. Saya mau ingatkan buat teman-teman. Oke, saya satu share di sini. Nah, semoga sudah muncul ya. Power of duplication. Nah, if you learn the power of duplication and how to duplicate serious business builder, then your business will have no limits. Ya, saya terjemahkan ke bahasa Jermannya ya. Bila Anda mempelajari kekuatan dari duplikasi dan bisa menduplikasikan para pemilik-pemilik bisnis atau serious business builder, maka bisnis Anda akan tidak berbatas, teman-teman. Wah, tidak terbatas dalam hal apapun ini, Pak. Dalam hal apapun. Ibaratnya salah satu kunci penting dalam kita membangun jaringan itu adalah duplikasi ini, power of duplication ini. Ya, jadi dan yang kita duplikasikan adalah kan ditulis adalah menduplikat serious business builders, rekan-rekan kerja yang serius bersama dengan kita, Bu V. Maka bisnis kita akan tidak terbatas. Nah, ini juga satu istilahnya highlight ya Pak Rino. Saya rasa bagi teman-teman. Kenapa? Jadi kalau misalnya masih belum mempunyai rekan yang mau menjalankan dengan serius bisnis kita ini, teman-teman nggak perlu sedih atau khawatir. Kenapa? Karena itu tadi, ya kan? Maksudnya kita akan menduplikasikan kepada orang-orang yang serius. Kalau orang tersebut belum mau serius atau tidak mau serius, jangan sedih hati. Kita tinggal cari orang lain atau rekan kerja yang lain supaya kita bisa menduplikasikan apa-apa yang perlu kita lakukan. Betul. Duplikasi terus itu duplikasi apa toh Pak? Nah, yang terpenting duplikasi itu yang pasti adalah duplikasi bukan kepada orangnya tapi sistemnya. Oke. Ya kan? Karena kita bicara lihat dulu. jaringan kan? Iya, duplikasinya seperti apa sih Pak? Duplikasi itu apa sih? Artinya sebetulnya Oke. apa duplikasi itu? Saya sudah mencari ya teman-teman. Wah ya. Duplikasi sebetulnya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya kan itu berasal dari kata to duplicate, Bu V. To duplicate artinya action to duplicate something, suatu tindakan untuk menduplikasikan sesuatu. Oke. Kalau berdasarkan KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kan. Saya sampai survei loh ini, sampai searching sampai riset apa sih arti kata duplikasi dalam bahasa Indonesia. Arti kata duplikasi itu adalah perangkapan atau pengulangan. Nah, jadi kan suatu keadaan di mana ada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu sebenarnya namanya duplikasi, ya kan? Nah, artinya berarti kalau kita bicara mengenai duplikasi, berarti kita harus bisa mengajarkan sesuatu berulang-ulang kepada rekan kerja kita, rekan-rekan. Oke. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita melihat dari arti katanya seperti itu, Pak. Gimana kalau misalnya kita melihat dari yang sudah kita pelajari? Contoh pada waktu di training how to start. Oke. Ya, ini saya tunjukkan 9 langkah sukses itu kan kita juga di arti duplikasi pada bisnis jaringan, betul ya Pak? Kalau artinya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Nah, gimana sih dalam jaringan gitu ya? Nah, seharusnya udah kelihatan ya di layar kaca teman-teman ya. Ya. Nah, duplikasi itu rekan-rekan sekalian ternyata pada waktu kita menjalankan bisnis HDI khususnya itu pada waktu Anda sendiri sudah bergabung ya. Ini harus dimulai dengan Anda bergabung dulu gitu ya. Nah, pada waktu Anda bergabung, pada waktu melakukan atau ada tindakan atau ada kejadian Anda mensponsori B. Jadi Anda mempunyai rekan kerja, Anda merekrut ya, Anda mensponsori B, maka itu mulai awal proses duplikasi terjadi.
Nah, setelah itu, pada waktu Anda belajar mendampingi B atau Anda mendampingi B untuk mensponsori si C, itu mulai tahap demi tahap dari proses duplikasi tersebut terjadi. Betul. Gitu ya. Nah, setelah itu ternyata prosesnya tidak hanya pada waktu untuk mendampingi dan mensponsori, teman-teman. Ternyata ada satu proses atau bahkan beberapa proses lagi tambahan, di mana ada proses di mana kita atau Anda mengajari B bagaimana caranya B mendampingi C untuk mendapatkan atau mensponsori D. Nah, di sini mulai. Yang berikutnya ada tambahan lagi, yaitu bagaimana. Berarti Bu Vivi, berarti kalau misalnya kita lihat ini, berarti bukan hanya berhenti di mensponsori, tapi kita juga mendampingi B ya. Betul. Mendampingi B, caranya mensponsori C. Jadi caranya kita harus mengajarkan kepada B, caranya dapet C itu bagaimana. Betul, Betul ya? betul. Seringkali kita melakukannya untuk si B. Ya, Betul. tidak salah, itu di awal. Tapi akan menjadi salah pada waktu si B tidak punya kemampuan untuk juga melakukan hal yang sama, Pak. Ya kan? Karena kita saking sayangnya kepada downline, karena kita lihat aktif, dia punya potensi. Gitu kan. Nah, akhirnya kita yang melakukan semua. Kita takut kehilangan. Akhirnya kita tidak mempunyai rekan kerja yang mempunyai kemampuan atau mumpuni. Ini Karena malah semua salah. kita yang melakukan. Nah, itu malah Betul, salah. malah salah. Betul. Nah, ini saya selesaikan ya, Pak. Ada satu lagi, yaitu proses yang wajib dilakukan. Karena yang terakhir adalah A mengajari B, bagaimana caranya si B untuk mengajari si C, untuk si C Sponsori C. mendampingi D, mensponsori E. Oh. Jadi ada proses di mana kalau rekan-rekan lihat ya di layar kaca, yang pertama kita melihat bahwa Anda dan saya ya, kita yang melakukan untuk mensponsori. Setelah itu kita juga yang melakukan pada waktu kita membantu B mensponsori C. Tetap kita. Nah, di sini akan jadi satu kesalahan apabila kita terus-terusan yang melakukan. Jadi kita tidak lagi mengajari B, tapi kita melakukan untuk B. Nah, ini satu kesalahan besar, Pak. Dan ini yang saya lihat banyak terjadi di setiap jaringan. Kenapa? Pertama, karena saking sayangnya kepada downline ya. Maksud sayang dalam arti. Sayang tanda kutip ya, bukan sayang-sayangan lawan jenis. Nah, jadi kita tuh saking happy-nya punya rekan kerja yang aktif, kita saking happy-nya mulai punya rekan kerja yang mulai mau menjalankan bisnis ini, mulai serius, akhirnya kita takut kehilangan, sehingga kita yang melakukan semua untuk dia. Mungkin gini ya Bu Fe ya, pada waktu kita punya rekan kerja yang di mata kita sudah mulai aktif nih gitu kan, terus kita khawatir kalau nanti dia ditolak, dia jadi down. Dan kemudian nggak aktif. Nggak aktif. Habis itu dia tidak tahu cara melakukan presentasi yang benar, jadi salah, tidak ada yang closing. Betul. Akhirnya kita yang melakukan. Ini malah nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini teman-teman, kenapa kami bahas ini ya? Supaya bisa disadari dan sebagai bahan refleksi maupun evaluasi, kita di jaringan itu sampai seperti apa? Kita sudah mengajarkan atau kita berhenti pada waktu proses mensponsori. Jadi waktu saya punya rekan kerja, misalnya saya kan A gitu ya, saya punya si B, kemudian sudah berhenti, saya kemudian nyari B1, B2, B3 terus, tapi berhenti pada kondisi B. Hanya itu, kalau itu istilahnya mungkin hanya merekrut ya Bu Fi. Betul. Nah, kita harus membedakan ya teman-teman, mensponsori dan merekrut. Ya, benar. Harus diingatkan. Benar, harus dibedakan. Nah, di sini ada satu proses tambahan pada waktu kita sudah mulai banyak merekrut rekan si B, ya kan, B1, B2, B3. Nah, kita juga ternyata harus juga ada proses mendampingi B tadi. Baik si B maupun B1, B2 dan seterusnya untuk bisa mendapatkan rekan kerja, mensponsori rekan kerja, yaitu si C. Betul. Nah, ini yang baru kita, tapi sebetulnya belum duplikasi ya, masih pendampingan. Belum. Betul kan? Belum. Karena Setengah duplikasi jalan dari setengah duplikasi. jalan ya kan. Betul. Sudah Setengah mulai jalan. mendampingi sudah betul, tapi yang terpenting kunci pendampingnya adalah saat kita sudah bisa mendampingi B, lalu kita mengajari, bukan hanya mendampingi, kita ngajari B caranya B mendampingi C. Benar. Betul ya? Benar. Ini sudah mulai duplikasi, Benar. sudah mulai kita mengajarkan, kalau istilahnya itu kalau kita waktu kita sendiri yang melakukan, kita sebagai pemainnya, kita yang melakukan. Benar. Nanti kalau kita sudah mulai melihat B mendampingi, kita sudah mulai pelatih nih. Betul. Ya kan? Jangan, B mendampingi C ya. betul. Jadi jangan cuma melihat ya Pak, kita juga memberikan contoh di lapangan, kita Betul. juga memberikan contoh bagaimana menjawab pertanyaan atau handling objektif
attention. Oh pasti harus ya. Nah, Itu iya. waktu kita mendampingi di awal pertama kan. Betul, betul. Jadi kita juga menunjukkan ke dia, ke B, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau mensponsori C. Kemudian kita ngajarkan kepada B, bagaimana mendampingi C untuk mensponsori D. Dan di sini rekan-rekan, kalau Anda jeli, bisa dilihat bahwa kita menggunakan statement atau kata mensponsori, Betul. bukan merekrut. Karena apa? Kalau merekrut, kita berhenti pada perekrutan. Yes, closing isi starter. Yes, closing paket. Baskin. Ya, misalnya satu set. Ya, LV Pro satu set sama baskinnya. Selesai. Itu merekrut. Tapi mensponsori mempunyai arti yang lebih dalam, lebih luas. Tidak hanya bagaimana kita mendapatkan rekan kerja, tapi kita juga bagaimana mengajarkan ke dia. Jadi ada banyak hal yang harus kita istilahnya apa ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai sponsor untuk bisa memastikan bahwa rekan kita tersebut mau atau tahu, paham potensi bisnisnya, pengetahuan tentang produknya, bagaimana cara mengembangkan. Itu arti dari mensponsori. Jadi ibaratnya kalau mesin fotokopi itu, ya kan? Kalau mesin fotokopi itu kalau kita kita memasukkan masternya itu jelas Bagus. tulisannya, cetakannya bagus, maka keluarnya pun juga pasti akan sama dengan Bagus, masternya, jelas. sama-sama bagus dan jelasnya, Nah, ya kan? benar. Tujuannya duplikasi itu seperti mesin fotokopi ya sebetulnya, Bu. Betul. Jadi secara sederhananya seperti itu, Pak. Jadi kita mengfotokopi diri kita, gitu ya. Kita. Nah, sekali lagi rekan-rekan sekalian, yang kita fotokopikan adalah segala hal kemampuan ya, bukan istilahnya apa yang istilahnya yang ada di diri kita ya, misalnya orangnya gitu ya, tapi sistemnya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba detailkan supaya teman-teman nggak bingung apa yang harus kita duplikasikan, apa yang dimaksud dengan sistem yang harus diduplikasikan gitu ya. Tapi yang jelas dalam hal bisnis HiDesert, bisnis HDI rekan-rekan sekalian, yang dalam jaringan ada proses yang pertama, teman-teman pada waktu menjadi pemain, Anda yang melakukan untuk pensponsoran, ya. Yang kedua, Anda juga berlatih atau menjadi naik satu step, yaitu menjadi pelatih. Melihat ya, melihat Betul. dari bangku pelatih ibaratnya. Dia kan melihat nih, oh yang ini yang dilakukan sudah benar, Betul, yang mendampingnya benar, gitu kan. betul. Nah, di sini lepaskan istilahnya jubah atau status bahwa Anda lebih hebat, bukan, tapi Anda memastikan rekan kerja Anda untuk bisa melakukan. Nah, ini penting sekali. Ah, iya, Karena betul. konsepnya kita menjadi pelatih itu terus kemudian kita, maaf ya Pak Rino, jadi sombong, terus kemudian jadi istilahnya sering menyalahkan. Masa gitu aja kamu nggak ngerti sih? Nah, masa gitu aja nggak bisa. Nah, ini Bisa kan sudah saya kasih contoh kemarin. Nah. buat rekan kerja Anda menjadi down dan nggak akan bersemangat untuk mau melakukan atau Anda mau menerima pengajaran Anda, bagaimana cara mendampingi, bagaimana cara menjawab pertanyaan atau keberatan, itu yang jadi masalah Pak. Nah, ini yang sindrom yang sering terjadi karena mungkin saking merasa bahwa sudah sering didampingi kok nggak bisa-bisa gitu ya, akhirnya jadi gampang jengkel ya toh, Batman ya, Batman. Nah, itu akhirnya menjadi kemudian terus dapatnya gitu aja masa nggak bisa. Mungkin karena gini ya Bapak ya, mungkin juga karena pada waktu dia mendampingi, yang dipikirkan adalah kayak tadi, saya mendampingi ini, saya yang mengerjakan semuanya buat dosen saya. Padahal seharusnya pada waktu dia mendampingi, yang dipikirkannya adalah saya ini ngajarkan supaya dia juga bisa melakukan sendiri. Kan konsepnya duplikasi kan gitu ya Bu Fe ya? Kadang nggak sabar itu. Kitanya nggak sabar. Kita nggak sabar. Jadi nggak sabar pada waktu misalnya dia berpikir mungkin pada waktu diberi pertanyaan dan harus menjawab, kita yang nggak sabar, kita nggak mau menahan diri untuk membiarkan melihat dia menjawab. Betul. Kita yang gatel, tak jawabnya deh gitu. Ya, jadi kayak apa ya Pak, merasa bahwa gitu, kok lama ya, nanti pas keburu nggak closing nanti dia down, kita jadi takut-takut sendiri. Padahal menurut saya, kita sebagai sponsornya, kita juga sebagai pelatihnya, kita juga berproses untuk mau juga sabar. Melihat atau melihat dia jatuh ya, jatuh dalam artian salah menjawab gitu ya. Melihat dia juga kebingungan, supaya pada waktu didampingi yang sebelum-sebelumnya dia juga pay attention. Ini bagian dari proses belajarnya dia sebetulnya kan. Jadi kalau misalnya dia mengalami penolakan, mengalami rekan kerja tidak mau aktif, itu kan bagian dari pelajarannya dia bahwa oh ternyata ini loh caranya kamu jawabnya salah. Dan sebetulnya belajar bukan cuma dia Pak Rino kalau saya lihat. Di sini kita juga harus belajar. Kenapa? Sebagai seorang pelatih, kita juga harus mempunyai jiwa besar untuk melihat rekan kerja kita berada di proses itu. Betul.
Sama kayak seperti sebuah tim, bila sebuah tim itu kalah atau tidak atau gagal, maka sebetulnya yang harus dilihat itu adalah pelatihnya sebetulnya ya kan. Benar. Nah, Jangan-jangan kitanya yang harus ngelihat ya. betul. Jangan-jangan saya ngajarinnya nggak lengkap ke dia. Saya nggak ngajarkan ke dia bahwa kamu harusnya ikut tim dasar, harus baca buku ini supaya bisa Betul. menjawab gitu kan Ibu Betul. ya. Termasuk bagaimana kita juga memakluminya. Kadang-kadang toleransi kita terlalu tinggi. Jadi ada beberapa macam memang tipe sponsor ya Pak. Maksudnya upline itu atau kita sendiri. Ini sebenarnya kita ya, kita ngomongin diri kita sendiri Benar, sebetulnya ya. benar. Karena kan kalau saya seringnya kan nggak sabar, gitu aja kok nggak bisa gitu. Ah, itu betul. Terus tipe-tipe juga sponsor itu yang malah istilahnya malah terlalu cepat. Dia sudah hebat kok. Dia kan pernah berpengalaman di network marketing yang lain. Apalagi kalau misalnya, ini mungkin pengalaman saya Bu Fe, kan saya sendiri pun juga pernah mengalami punya rekan kerja yang direktur perusahaan, manajer, terus mungkin dari multi level lain, atau punya pengalaman. Terus jadi saya berpikir bahwa masalah kayak gitu kan maksudnya nggak bisa diselesaikan. Biasa, Pertanyaan gitu kan harusnya dia bisa jawab sendiri kan. Nah, betul. padahal itu di bidangnya dia mahir. Tapi di bidang jaringan harus saya mengajarkan. Benar. Nah, memang kalau kita dari proses duplikasi ini bukan cuma dari tim kita yang belajar ya Bapak Ibu rekan sekalian, tapi kita sebagai sponsor kita juga harus tega, dalam tanda kutip ya teganya itu adalah melihat dia belajar. Karena yang saya lihat juga kan ada ya Pak, bagaimana proses pendampingan itu yang juga salah. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi contoh saja, ditinggal handphonea misalnya, ditinggal main HP. Nah, di sini kan akan terlewat beberapa proses pengajaran yang mungkin cara menjawab pertanyaan, body language, mimik wajah yang akan kelewat karena kita menjawab HP misalnya, menerima telepon, ataupun mungkin kita nggak benar-benar pay attention dengan cara upline untuk menghandling objection. Jadi pada waktu kita didampingi pun, kita juga harus melihat ya, waktu upline kita atau rekan kerja kita ini memberikan jawaban, memberikan handling objection ya kan, atau membuka wawasannya atau pada waktu ice breaking pun juga masuk pun kita harus pay attention, memperhatikan ternyata caranya masuk ice breaking itu seperti ini, caranya handling objection seperti ini. Benar, ini karena kita yang pelajari. Ada beberapa macam Pak, karena tergantungan misalnya kalau itu ibu rumah tangga kita harus handling objection, maksudnya ice breakingnya seperti apa. Kalau misalnya dia mahasiswa atau bapak-bapak profesional itu semuanya berbeda. Nah kalau kita anggap udah pernah kok saya dampingi, ternyata yang kali ini yang ditemui jenis orang berbeda, pasti akan ice breakingnya juga berbeda, Pak. Dan kita harus sebagai orang yang didampingi, saya harus ingat bahwa ilmunya harus saya serap nih dari upline saya atau senior saya, mentor saya, untuk nanti saya juga harus bisa mengajarkan ke rekan kerja saya. Dan saya harus bilang nih sama rekan kerja saya, pada waktu kamu saya dampingi, pelajari ya, supaya nanti Anda juga bisa mengajarkan. Nah ini kunci duplikasi sebetulnya kan di sini ya Bu Vivi ya. Jadi teman-teman seringkali lupa gitu kan. Lupa Pak, lebih cenderungnya kalau saya itu takut Pak. Di awal dia mau jalan, sudah saya pesani A, B, C, D, E, sudah saya kasih pegangan, betul. Saya takut nanti dia merasa kok banyak ya, kok susah ya. Nah, akhirnya jadi nggak mau jalan lagi. Jadi akhirnya ya udah di awal itu aja gitu. Tapi terus lupa, kepanjangan, kebanyakan gitu. Toleransinya terlalu besar tadi. Kebablas Pak. Gitu ya. Akhirnya jadi BT-man tadi, one man Superman. Dia merasa bahwa harus saya ini yang turun ke sana. Sudah super jadi Batman Pak. Betul. Jadi BT-man. saya soalnya gitu ya. Ini yang bahaya ya. Ingat ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya, bertobatlah. Bukan. Ini yang harus diingat-ingat bahwa kunci duplikasi itu bukan pada harus saya sendiri yang melakukan. Benar. Tapi bagaimana saya bisa menduplikasikan, mengajarkan apa yang ada dalam pikiran saya atau apa yang harus mengerjakan sistemnya kepada rekan kerja saya. Nah ini kembali lagi Bu, berarti kan kita ingat yang harus kita duplikasikan bukan diri sayanya, tetapi sistemnya. Ya, nah Bapak Ibu ini satu highlight ya yang paling penting. Pada waktu kita menjalankan proses duplikasi yang Bapak Ibu harus tekankan atau ingat adalah yang diduplikasi adalah sistem, bukan orang. Ya, bukan orang, bukan upline Anda, bukan caranya dia berpakaian. Ya, maksudnya dalam hal berpakaian itu misalnya begini, harus seragam gitu, enggak. Tapi kalau contoh cara berpakaian yang profesional, cara bicara yang sopan, itu jelas ya. Tapi misal kayak potongan rambut, gaya bicara, enggak harus, bukan itu. Karena ada hal-hal tertentu yang memang tidak sama antara kita dengan sponsor kita ya. Yang kita duplikasikan adalah sistem. Nah, bicara mengenai sistem, apa saja sih yang perlu kita
pastikan untuk rekan kerja kita itu menduplikasi apa yang harus mereka punyai, apa yang kita punyai yang mereka juga harus kuasai gitu ya. Apa Pak Rindu? Sama seperti kalau kita hendak membangun sebuah restoran yang terkenal tuh Bu Vivi, McDonald ya kan, itu kan ada yang namanya McDonald University, Ya. di mana di sana tuh diajarkan semua Bapak Ibu rekan-rekan mengenai sistem yang diberlakukan di restoran McDonald itu seperti bagaimana. Nah, enaknya kita kalau di bisnis network marketing itu juga sama seperti itu, bahwa sudah ada sistemnya, tinggal kita ajarkan saja, tinggal kita pelajari, dan semua sudah ada sejak pertama kali kita bergabung, Bu Vin. Oh gitu ya Pak. Contoh misalkan 5 training dasar, betul kan? Seringkali kalau kita sudah bergabung, punya rekan kerja aktif, kita ini sebagai sponsor nih kan, punya rekan kerja aktif, kita lupa, kita harus mengajak mereka untuk ikut training dasar. Kenapa? Karena training dasar ini bagian dari sistem, Bapak Ibu. Benar. Bagian dari sistem yang paling mudah, paling sederhana, tinggal diajarkan atau tinggal mengikuti ya. Sekarang pun mereka bisa mengikuti dari YouTube channel. Anda bisa mengikuti secara online, Justru bisa hari Zoom, ini ya, hari Anda ini, bisa ya kan? onsite ataupun online ya, Betul. bisa Jadi hybrid dari juga. kapanpun juga bisa, dimanapun juga bisa. Anda langsung berikan pun juga bisa. Contoh misalkan NIO. Nah, ini bagian pertama dari duplikasi sistem. Kenapa kok kita harus ikut training NIO? Karena di NIO itu kita belajar mengenai pola pikir. Betul kan? Pola pikir mengenai seorang pengusaha, pola pikir network marketing bagaimana, Dan persiapan-persiapan kalau kita mau berhasil. persiapan untuk kita berhasil di bisnis network marketing. Betul. Nah, terus yang berikutnya, training how to start. Nah, di training how to start itu ada 9 langkah sukses. Nah, di 9 juga sudah sudah tinggal dilakukan saja. Sudah terstruktur dengan rapi. Terstruktur, betul. Rekan-rekan tinggal melakukan. Mm-mm. Ini yang dikatakan dengan sistem. Jadi bukan orangnya. Contoh di 9 langkah sukses. Mm-mm. Bagaimana rekan-rekan juga harus punya keyakinan yang baik, yang kuat. Bagaimana untuk keyakinan terhadap siapa saja. Kemudian bagaimana rekan-rekan juga punya yang namanya impian. Bagaimana rekan-rekan juga apakah sudah membuat buku impiannya? Nah. Sudah dipastikan belum? Rekan kerja Anda juga punya buku impian yang sama. Bukan impian yang sama ya, buku impian. Sama-sama mempunyai buku impian. Ya kan? Terus kemudian, sudah benarkah? Benar-benar membuat daftar nama. Betul. Nah, itu hal-hal yang perlu diduplikasikan dan dipastikan, Pak. Bukan cuma secara teknis di lapangan praktek, untuk bagaimana kita praktek handling objection, kita praktek bagaimana ice breaking, tapi hal-hal dasar dan teknis itu juga dipastikan mereka melakukan. Karena seringkali kalau saya sendiri dulu di awal ya Pak, kalau saya ingat, itu saya jujur males ya, merasa bahwa masa sih kayak anak kecil gitu ya harus buat ini, harus buat itu, bisa lah, masa sih nggak punya impian, punyalah gitu ya. Betul. Ternyata yang cuman di awang-awang gitu ya, tidak benar-benar tidak divisualisasikan, digambarkan. Nah, itu jadi agak lama Pak tercapainya. Betul. Jadi bukan nggak tercapai sih, lama. Ya bisa saja nggak tercapai ya kalau nggak segera berubah. Karena untungnya saya berubah Pak, kalau enggak waduh. Jangan-jangan juga karena kita sendiri juga bisa jadi karena kita juga tidak punya keyakinan yang kuat, makanya kenapa kan di HTS langkah pertama apa? Yakin. Ya kan? Langkah pertama yakin. Artinya apa? Kita sendiri juga harus punya keyakinannya, kita sendiri harus punya impian yang kuatnya, baru nanti kita bisa menceritakan keyakinan kita, impian kita kepada rekan kerja kita. Nah, rekan-rekan sekalian, ada juga yang terlupakan, yaitu apa? Semangat atau Antusias. Kalau kita juga punya keyakinan yang baik, maksudnya di bagaimana kita bisa mencapai goal kita, impian kita, win-win kita di tahun ini, itu saya rasa akan benar-benar menular loh. Betul. Iya kan? Akan benar-benar menular ke rekan kerja kita. Nah, kita coba cek. Jangan-jangan kita yang pada waktu ketemu rekan kerja kita tidak membawa semangat tersebut, tidak membawa antusias tersebut. Sehingga rekan kerja kita juga menangkapnya. Bisnis dia sama dengan bisnis yang lain. Yang mungkin istilahnya lagi lesu, lagi nggak ada masa depannya, betul. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya mereka hanya melihat kita yang kurang bersemangat, kurang antusias, karena kita kurang mempunyai keyakinan. Nah, betul. Ini yang bahaya. Karena itu yang istilahnya cepat terlihat ya, cepat istilahnya kayak tertransfer secara tidak sengaja Pak. Nah, itu yang berbahaya rekan-rekan. Transfer pola pikir yang tidak terlihat. Karena apa? Contoh, karena kita tidak yakin, kita nggak antusias. Kita ngomongnya juga asal gitu ya. Nggak selalu yang negatif, tapi asal.
gimana? Bagus. Nah, tanpa antusias. Ya. Jadi, saya nggak ngomong negatif loh, tapi saya bilang bagus. Ya Ya kan? bagus sih, ya Nah, lumayan gitu kan. ya, ini kan tidak ada istilahnya apa ya, sesuatu hal yang membuat kita itu untuk istilahnya apa ya, menularkan, mentransfer antusias, positive thinking dan segala sesuatunya yang lebih gitu ya. Ya, Itu sih. jadi apa sejak dari pola pikir pun itu sudah kita Betul. harus benar dulu, dan itu sebabnya juga antusias kan masuk dalam salah satu poin dalam how to do presentation. Benar, Ya benar. kan? Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kenapa penting sekali untuk menduplikasi sistem? Nah, seperti Ya, tadi contohnya ya, di NDO kita menduplikasi pola pikir, di betul. HTS kita menduplikasi cara kerja. Cara kerja. Bagaimana dengan di training yang lain, Pak? HTP? Kalau training product knowledge, business plan itu jelas harus kita ketahui ya, itu kan Betul, salah satu kewajiban yang kita harus tahu, betul, gitu karena kan? itu pengetahuan. Pengetahuan. Nah, training how to do presentation pun itu mengenai what to do-nya. Setelah Anda punya pola pikir, Anda mau memulai bisnis ini, bagaimana caranya? Itu di training how to do presentation. Termasuk tadi poin antusias tadi. Benar, Ya benar. kan? Bagaimana cara melakukan presentasi dengan benar, bicara mengenai apa namanya antusias, Ya. bicara mengenai kecepatan berbicara, terus juga bicara mengenai artikulasi, cara bicara, materi, cara belajar, body language. Wah, banyak deh pokoknya itu kan. Nah, itu yang diduplikasi. Benar, itu yang perlu dipelajari, yang diduplikasikan yaitu sistem. Kami juga pagi hari ini ingin rekan-rekan tahu, jangan sampai rekan-rekan menduplikasi orang. Karena orang tidak bisa diduplikasi. Maksudnya gimana, Bu? Duplikasi orang. Contoh, misal kalau seandainya orang tersebut misalnya pengusaha ya Pak, dia cepat sekali mungkin menjalankan. Karena mungkin dia punya program untuk misal nih, hampers ya, kayak kemarin Lebaran. Ya, Nah, betul. hampers Lebaran, karena dia pengusaha, dia memberikan atau apa istilahnya, Punya budget. Ya, itu hampers di Lebaran. Nah, akhirnya closingnya banyak. Nah, di sini rekan-rekan tidak bisa dengan mudah diduplikasi. Kenapa? Mungkin dia pengusaha, tapi kita bukan. Nah, ini jadi jangan sampai membuat Anda down dan stres. Waduh, kok bisa seperti itu ya? Mungkin Saya kok enggak ya? Belum ya? Waduh, gimana? Nah, mungkin ada teman-teman yang di saat ini mengikuti juga waktu bulan puasa kemarin omsetnya naik. Wah, betul, kenapa? Karena mereka pandai dalam apa namanya medsos, betul. ya kan, influencer medsos. Wah, omsetnya naik. Betul. Tapi berarti kalau misalnya terus, wah sudah bukan bulan puasa nih, wah nggak ada promo madu nih, ya nggak jadi deh, omsetnya nggak bisa naik. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya, Jadi, itu cara yang salah, itu nggak bukan boleh. duplikasi. Artinya itu adalah Anda ingin menduplikasi orang. Nah, itu yang sulit. Nggak bisa. Ya, nggak bisa karena setiap orang punya kemampuan berbeda. Tapi kalau Anda menduplikasi sistem, saya percaya setiap orang bisa melakukan karena Betul. setiap orang mempunyai istilahnya talent atau gift-nya masing-masing. Ada memang yang hebat dalam hal online gitu ya. Ada juga yang onsite. Tapi ada juga yang sebagian-sebagian. Nah, kita juga mulai belajar. Yang dulu teman-teman online saja bisanya, mulai sekarang bukan berarti kalau Anda tidak bisa onsite, rekan kerja Anda pun juga tidak bisa, nggak begitu loh. Betul. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang harus dikerjakan tetap di secara onsite atau secara langsung, memang ada hal yang dipermudah dengan online. Benar. Tapi bukan berarti jadi semuanya mengandalkan secara online, secara digital, secara medsos ya. Termasuk juga tidak ada kewajiban rekan-rekan juga harus onsite, tidak. Tapi yang paling penting di sini adalah sesuaikan dengan kondisi Anda. Betul. Ya, sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Enaknya di kali ini rekan-rekan sekalian, di mana hari ini itu adalah hybrid. Itu yang membuat sangat mudah sekali untuk rekan-rekan bisa memaksimalkan mencapai tujuan-tujuan Anda. Ya kan? Betul. Dulu di zaman saya mulai bisnis HDI ya Pak, rekan-rekan sekalian, itu cuma ada onsite. Onsite, Ya kan? Nah, pada waktu pandemi online gitu ya. Di sekarang pasca pandemi kita malah banyak terbantu antara online dan onsite. Betul. Ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi Anda. Nah, ini bisa diduplikasi kalau ini. Ya, penyesuaian itu bisa diduplikasi dan itu harus diingatkan karena kalau enggak mereka akan melihat cara kerja kita sebagai penting. Jadi kenapa kok kita tidak boleh hanya mengandalkan satu kelebihan. Misalnya gini, aku cuma bisa di
medsos aja. Saya ini cuma bisa Betul. online. Saya nggak bisa kalau saya ini harus presentasi secara langsung. Jangan. Ini yang bukan nggak boleh ya. Maksudnya Betul. kita ingatkan Pak ke tim kita Mm-mm. bahwa saya istilahnya ibaratnya bisa sampai seperti ini gitu ya. Betul. Heeh. Kalau memang mereka tidak bisa seperti kita, mereka boleh kok dengan caranya mereka. Betul. Contoh, saya cuma bisa online. Ternyata saya punya tim yang nggak bisa online. Ya kan dia nggak pede, nggak pandai Betul. membuat kata-kata untuk misalnya yang menarik ya bahasa marketing di online. Ternyata dia bisanya onsite, silakan boleh. Nah, Mm-mm. tapi itu perlu diingatkan atau diinfokan gitu Pak. Mm. Karena kalau enggak, mereka benar-benar melihat cara kerja kita. Nah, ini yang berbahaya dari Bahaya. proses duplikasi. Betul. Pak, ada pepatah yang mengatakan, maaf ya, ini kalau bukan maksudnya yang gimana, tapi pepatah yang mengatakan bahwa mangkisi Mangkidu. mangkidu. Ya, Ya, sudah lama saya nggak dengar kata ini ya kan. ya. Nah, ini yang bahaya. Bukan berarti rekan kerja kita itu seorang mangki atau monyet, bukan ya Bapak Ibu, tapi artinya adalah apa yang mereka lihat itu yang mereka serap dan mereka lakukan sebagai dianggap sebagai satu kebenaran. Betul. Ya, contoh gini, saat mereka melihat misalnya saya sebagai seorang upline sponsor, saya cuma mengerjakan bisnis ini lewat online. Mereka kan beranggapan berasumsi bahwa oh cara mengerjakan bisnis tadi itu hanya lewat online. Hanya lewat online. Nah. Gitu. Karena apa yang saya lewat online gitu ya. Nah, ini yang menurut saya keliru. Kenapa? Saya sebagai sponsor, saya juga harus menginfokan. Oke, kalau menginfokan dulu Pak. Menginfokan, betul. Ini kamu bisa melakukannya ada dua cara, online dan onsite. Kalau online ini saya ajarkan, ini yang saya lakukan lewat online, cara mengerjakan bisnis agrarian seperti ini. Cara onsite yang seperti ini. Nah, kita infokan dulu, setelah itu baru kita ajarkan. Karena saya punya rekan kerja juga, Pak. Gara-gara harus belajar onsite, lebih baik nggak jalan hati, Pak. Lah, ini kan berarti tidak bisa yang seperti Bapak bilang bahwa harus diajarkan, kalau dia belum nggak bisa. Gitu. Nah, tapi kalau kita infokan dulu bahwa ini cara kerja yang saya lakukan selama ini, tapi ada loh cara kerja lain yang saya belum kuasai, yaitu onsite. Kenapa? Karena saya terbatas di waktu, saya kesulitan untuk onsite, ya kan? Nah, di sini kita bisa menginfokan sehingga pada waktu rekan kerja kita itu Pak kesulitan online, dia masih melihat ada cara lain atau jalan lain yaitu onsite tadi. Oh aku belum bisa online, aku nggak pede. Nah dia bisa melakukan dengan onsite misalnya. Jadi dia tahu dulu Pak, kemudian dia baru melajari. Mungkin dia akan kesulitan konsultasi ke saya, tapi enaknya rekan-rekan sekalian bisa konsultasi ke sponsor di atasnya. Nah mungkin saya nggak bisa onsite Pak. Saya nggak pede, tapi ada rekan kita yang misalnya mau onsite bisa datang atau konsultasi ke upline yang lebih tinggi lagi. Betul. Intinya harus mau terus belajar. Ya kan? Karena ini kan bagaimanapun juga ini sebuah bisnis ya rekan-rekan. Dimana kalau yang namanya sebuah bisnis ada sesuatu yang baru, Anda harus mau mempelajari dong. Ya kan, sebagai seorang karyawan aja, kalau Anda mau masuk ke sebuah perusahaan, ada yang namanya masa probation, percobaan 3 bulan. Untuk apa? Training, ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang rekan-rekan ada yang baru bergabung atau baru punya rekan kerja yang baru bergabung nih, Anda ingin mereka juga sukses atau berhasil di bisnis ini, ayo diajak untuk ingat ya, belajar sama-sama yuk. Kita belajar enaknya kalau di bisnis ini kita bisa mengerjakan bisnis secara online, secara digital, juga bisa secara onsite, secara langsung. Itu kelebihannya. Yang disebut dengan hybrid. Hybrid, betul. Rekan-rekan nggak usah khawatir saat Anda nggak bisa onsite pun, Anda juga bisa online. Anda yang tidak bisa online, Anda bisa onsite. Ini juga salah satu hal yang bisa diduplikasi, Pak. Betul. Artinya apa? Yang diduplikasi adalah bagaimana atau cara kita mengerjakan online dan onsite. Tidak saklek dengan satu kondisi cara bahwa upline-ku misalnya cuma online, berarti aku harus online. Enggak. Atau bahkan Anda adalah orang-orang atau upline sponsor yang bisanya onsite. Betul. Berarti bisa untuk onsite. Enggak, kadang-kadang ada juga rekan kita yang bisanya online. Nah, itu kita harus pahami dulu. Kalau memang kita kesulitan untuk bisa mengajarkan hal tersebut ke rekan kita, saran saya adalah arahkan juga untuk konsultasi ke tim kita, rekan kita yang juga mempunyai latar belakang yang sama, keahlian yang sama, gitu ya. Kita pun juga bisa mempelajari, ya kan? Bukan berarti kita tidak bisa mempelajari. Kita kan pengusaha ya, Bu Fia. Kita juga pasti bisa mempelajari. Mungkin memang tidak semahir mereka-mereka yang terqualified di bidangnya, gitu kan? Influencer, medsos, gitu kan? Digital creator, gitu kan?
kita tidak sepandai mereka, tapi minimal kita bisa tahu ini loh, ada cara-caranya untuk kita bisa memanfaatkan. Bottom line-nya rekan-rekan sekalian adalah kita bisa menunjukkan atau membuat ini mudah gitu ya. Nah, Jadi ada satu highlight yang sangat bagus yang juga saya mau sharing kan ke rekan-rekan adalah buatlah bisnis HDI ini sesimpel mungkin, sesederhana mungkin ya. Jangan seperti banyak orang hari ini. Kalau bisa rumit kenapa mudah? Loh iya kan, karena hari ini kalau saya betul, lihat, iya bener-bener. konsep yang dipakai kalau bisa rumit kenapa mudah? Bahkan yang saya lihat itu bangga banget dengan kerumitan. Kalau bisa semakin rumit, semakin susah itu malah semakin wah trainingnya bagus ini. Hebat. Nah itu saran saya untuk teman-teman yang menjalankan bisnis HD itu dirubah pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bagaimana membuat bisnis ini semudah, sesimpel mungkin. Mudah untuk dikerjakan, mudah untuk dipahami, mudah untuk dilakukan, mudah untuk diajarkan, mudah juga untuk dikuasai, mudah juga untuk di-sharingkan, mudah untuk Kuncinya sistem itu sebetulnya di situ ya Bu ya. Betul. Supaya mudah diajarkan, supaya orang lain pun juga mudah untuk melakukan dan Benar, mempelajari, gitu benar. kan? Betul. Justru malah kalau kita bicara sistem dan kita biarkan mereka untuk belajar sendiri, ya terserah kamu cari yang sesuai dengan kamu. Nah ini yang malah lama. sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Mereka akan belajar sendiri, mencari-cari sendiri, dan kemungkinannya akan lebih lama untuk mencapai keberhasilan, Pak. Itu yang saya pelajari dari saya sekian lama menjalankan bisnis HD ya. Karena apa? Saya merasa sudah ada sistemnya, saya tinggal ikutin, saya sesuaikan dengan kondisi saya dalam artian karena saya waktu itu mahasiswa ya, hari ini saya juga sudah berkeluarga gitu istilahnya, punya keluarga, punya anak, saya sesuaikan dan itu cepat sekali, gampang, bisa. Karena sistemnya mudah dan tinggal dilakukan saja itu kan. Ya. Sebetulnya bukan hanya baru-baru ini aja Bu, karena dari dulu kita kan belajar ya dari bukunya Robert Kiyosaki, dia juga selalu mengatakan dari buku-bukunya Robert Kiyosaki yang entah itu Cash Flow Quadrant, Business School, dia selalu mengatakan prinsipnya adalah KISS. Iya. Keep it simple, stupid. Dia sudah seperti itu gitu. Jadi dia selalu mengatakan bahwa salah satu kunci dari sistem itu adalah KISS. Buatlah sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, ya kan? Nah itu. Oke. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, apa sih keuntungan dari power of duplication? Ya, jadi setelah kita tahu bahwa duplikasi itu penting, apa-apa yang perlu kita duplikasi, ada hal luar biasa dalam bisnis HDI. Kalau kita melakukan duplikasi rekan-rekan sekalian, apa sih itu kalau kita misalnya melakukan duplikasi? Seperti apa yang kita bisa dapatkan? Oke. Saya mau sharekan buat teman-teman ya. Mungkin sebetulnya teman-teman juga sudah ada yang tahu gitu kan, tapi mungkin juga ada teman-teman yang mungkin belum pernah lihat sebelumnya gitu. Nah, hal baru, enggak apa-apa. Hal baru gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kalau misalnya kita bicara mengenai power of duplication. Nah, kalau misalnya bulan pertama, saya merekrut 1 orang, berarti jumlah enterpriser yang kita punya adalah 2, saya dan dia. Betul ya? Bisa dipahami ya? Saya rasa juga sudah tampil ya di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bulan kedua, kita merekrut, kita komitmen Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Dalam 1 bulan, kita berkomitmen bahwa saya merekrut 1 orang, dan rekan yang saya rekrut, yang mau aktif merekrut 1 orang juga. Berarti di bulan kedua kita punya 4 orang, 4 anggota, 4 personel, 4 manusia gitu ya. Nah, di bulan ketiga kita sama-sama komitmen. Saya juga merekrut 1, rekan tadi yang saya rekrut di bulan Cuman 1 ya? Cuman 1 orang, betul. Dalam 30 hari atau sebulan. Ya. Saya rasa cukup mudah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam 30 hari kita pasti akan pada waktu melakukan bisnis HD, kita merekrut orang, ada yang mau aktif, ada yang enggak. Dalam waktu 30 hari hanya 1 saja yang mau aktif, mau merekrut sebulan 1 orang, kayaknya itu mudah sekali gitu ya. Betul. Nah, di bulan ketiga ada 8 orang gitu ya. Di bulan keempat ada 16 orang, bulan kelima 32 orang, bulan keenam 64 orang. Nah, di bulan ke-6 ini kalau seandainya kita hitung ya Bapak Ibu sekalian, setiap dari mereka belanja 300 poin atau sekitar 900 ribu BV. Atau sekitar 1,5 juta ya. 1,5 juta ya. 1 rupiah nominalnya ya. 500.000 rupiah ya, sebulan belanja pribadi bisa dijual ataupun dikonsumsi. Kita dapat 5% aja. Bonus yang kita dapatkan di HDI kita sekitar 2.800.000 ya. 6 bulan kita jalankan bisnis ini dengan komitmen 1 bulan hanya merekrut 1 orang yang mau aktif. Betul. Di mana orang tersebut juga merekrut 1 bulan cuma 1 orang, gitu ya. Bulan ke-7 kalau kita lanjutkan Bapak Ibu dengan cara yang sama ya Mas Yan, kita tidak ada perubahan cara.
sama-sama merekrut satu orang masing-masing dari orang yang kita rekrut, yang komitmen untuk 1 bulan 1 orang, itu bulan ke-7 kita punya 128 orang, bulan ke-8 256, bulan ke-9 512, bulan ke-10 1024, bulan ke-11 2048, dan bulan ke-12 adalah 4096. Wih, kalau dilanjutkan, bagaimana Nah, potensi pendapatannya? kalau kita lihat potensi pendapatannya di bulan ke-12, Bapak Ibu sekalian, adalah saya buat sama yang dibelanjakan atau kewajiban belanjanya ya 300 poin, 300 poin. 900.000 PV, yaitu kita dapat cuma 5%, kita dapat income 184 juta 184 juta sebulan. per bulan ya. Per bulan ya. Setelah bulan ke-12. Setelah bulan Ya, ke-12. setelah bulan ke-12. Setelah 1 tahun ya. Bapak Ibu bisa lihat dari bulan ke-6 yang sekitar 2,8 alias 3 juta ya. Kita di bulan ke-12, selesai 6 bulan kita bisa mendapatkan 185 juta. Saya setuju dengan Bapak Ibu yang bilang ini teori. Tapi saya mau tunjukkan bahwa yang pertama, kekuatan dari duplikasi sedemikian dahsyat Bapak Ibu. Itu pentingnya kita memastikan kita melakukan itu ke jaringan atau tim kita. Ya. Yang kedua, seandainya pun kita gagal, 90% Bapak Ibu, kita masih mendapatkan kira-kira 18 juta sekian. Nah, 10% saja yang berhasil. iya. Berarti dari 4.000 orang, hanya Betul. 10% yang menggunakan produknya atau mereka yang Betul. rutin mengkonsumsi lah minimal itu kan. Benar. Tidak semua yang aktif mengerjakan Ibu Vivi. Betul. Ya kan, hanya 10% dari 4.000 orang, berarti 400 orang. 400 orang kita bisa mendapatkan potensi 18 juta sekian. Nah, itu loh Bapak Ibu yang sering kali orang tidak lihat. Tidak sabar, cepat-cepat mudah menyerah. Karena kalau kita jalankan bisnis paling tidak kan harus 1 tahun ya Pak. Betul. Nah, 1 tahun ini kita kerjakan dengan kondisi pun tidak ideal. Ada yang tidak aktif dan sebagainya. Itu pun kita bisa masih mendapatkan income 18 juta rupiah sebulan setelah tahun atau setelah bulan ke-12 setelah 1 tahun. Nah, ini sama dengan kalau kita analogikan kalau kita buka bisnis sendiri ya Bu Vivi ya. Kita buka bisnis sendiri walaupun kita sudah yang namanya beli franchise-nya, kita nyebutnya McDonald gitu ya. Apakah menjamin 1 tahun pertama langsung dapat segini kan langsung dapat untung besar kan juga nggak mungkin ya. Belum. Pasti butuh waktu, betul kan? Benar. Nah, cuman enaknya adalah kalau di bisnis kita ini untuk dapat hasil besar mungkin butuh waktu, tetapi untuk modal memulainya itu kan bisa dibilang nol. Ya, betul. Bisa dibilang tidak butuh modal besar. Memang kalau bicara mengenai hasil, ya pasti semuanya butuh waktu, ya kan? Tapi dengan potensi, dengan modal yang dikeluarkan, dengan risiko yang kita terima, otomatis kalau modalnya kecil, risikonya juga pasti kecil kan ya Bu Vivi ya. Modal kecil, risiko kecil, tapi potensi income-nya bisa sebesar ini, wah ini yang membuat sampai hari ini saya yakin bahwa bisnis network marketing ini masih potensinya masih sangat besar Nah, sekali. ini untuk rekan-rekan sekalian, salah satu kuncinya adalah duplikasi. Betul. Sehingga jangan lupakan atau melewatkan. Kita cuma suka dengan merekrut, kita suka dengan closing paket, kita suka dengan menjualnya, dapat selisih keuntungan ecerannya. Kita melupakan untuk melengkapi rekan kerja kita dengan kemampuannya. Nah, Padahal kalau rekan kerja kita mempunyai kemampuannya, Bapak Ibu sekalian, artinya kita sudah berhasil menduplikasikan kemampuan kita, sistem ini ke mereka, sehingga kita pun bisa mendapatkan income, mereka pun sama. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, bukan kita saja yang bisa mendapatkan income, tapi mereka pun juga. Karena kita adalah kesuksesan tim, sukses bersama. Gitu ya. Nah, gimana Pak? Kalau seandainya duplikasi ini prinsip dasarnya supaya teman-teman ini bisa ingat apa sih yang kalau saya kerjakan bisnis HDI dan saya menjalankan duplikasi secara dasar dan prinsip itu apa sih yang perlu dilakukan, perlu diingat sebagai highlight. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan kita sudah ngobrol di awal ya. Sebentar, seperti ini ya. Bentar, saya share screen sebentar buat teman-teman. Nah, ini tadi sebetulnya meng-highlight atau menggarisbawahi pentingnya duplikasi Bu Vivi. Bahwa kesuksesan itu sama seperti is no different than any other. Kesuksesan, keberhasilan itu juga sebuah skill yang bisa dipelajari ternyata. Termasuk duplikasi. Di sini dituliskan bahwa duplikasi action-nya, tindakannya, duplikasi pola pikirnya,
duplikasi dari orang-orang yang sukses, maka Anda juga pasti bisa membuat keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita sendiri. Ya, ini yang harus kita ingat, highlight ya, mungkin juga sebagai penutup ya dari sesi kita pagi hari ini, bahwa saat kita melakukan duplikasi, pastikan Anda menduplikasikan adalah pola pikirnya, cara kerjanya, sistemnya, bukan pada orangnya. Maka Anda akan juga menjadi sukses seperti mereka. Betul. Nah, yang terpenting yang harus juga dilihat di sini adalah, saya lihatnya, saya jam dulu slide-nya. Kayak yang tadi saya bilang ya, bahwa kalau buat saya Bu Wiwi, yang terpenting dari duplikasi adalah dia tetap harus dibuat menjadi mudah. Nah, oke. Oke. Oke, udah tampil ya, rekan-rekan sekalian. Oke, sebagai penutup di sharing kami pagi hari ini, yaitu simplicity is evidence of the most advanced teaching. Ya, bahasa Jermannya apa Pak? Tolong Pak. Salah satu kemudahan atau kesederhanaan itu adalah bukti dari tingkat pengajaran yang paling tinggi. Ya, jadi ingat rekan-rekan, yang namanya sistem itu harus selalu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan Anda bisa mengajarkan. Nah, duplikasi terletak pada kemudahan atau kesederhanaan dari sistem yang Anda ajarkan. Itu Betul. kunci dari duplikasi ya rekan-rekan. Yang paling penting rekan-rekan sekalian dalam menjalankan bisnis HDI, terutama di duplikasi, adalah buatlah semudah mungkin untuk bisa dilakukan, dicontoh, dan diduplikasi. Itu yang paling penting. Kenapa? Sehebat apapun, sebagus apapun, kalau tidak bisa atau sulit untuk dilakukan diduplikasi, akan mempersulit tim atau rekan kerja kita bagaimana mereka bisa melakukan hal yang sama, mencapai impian mereka, dan bagaimana mereka lupa untuk atau akan kesulitan untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal, akan lebih cepat untuk down dan berhenti sebelum mereka berhasil. Nah, itu kan akan disayangkan ya Bapak Ibu sekalian. Padahal bisnis ini sangat mudah sekali. Betul. Ingat, kuncinya adalah pada kemudahan, ya kan? Kalau bisa mudah, jangan dipersulit, ya kan? Jangan menggunakan prinsip kalau bisa sulit jangan dipermudah, nggak boleh, ya kan? Justru kita harus berprinsip bahwa harus bisa dipermudah, ya, tidak boleh. Masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Masuk akal, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekian dari sharing kami pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu setelah tahu proses duplikasi bisa mengajarkan ke tim dan kita mencapai win-win kita di tahun ini. Iya, duplikasi itu menyenangkan, sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Kayak begitu kan? Ya, kita kembalikan ke Bang Ronald. Silakan Bang Ronald. Terima kasih. Terima kasih banyak nih ya untuk Bang Rino dan Neng Veve ya, yang untuk sharingnya yang luar biasa. Karena duplikasi ini menjadi faktor yang penting ya, yang sangat penting, bahkan walaupun ada di langkah terakhir tadi sudah dijelaskan ya, tetapi ini justru langkah yang terpenting ya, karena tanpa duplikasi bisnis akan tidak akan berkembang ya. Padahal kita sangat membutuhkan ya untuk kita bisa memenangkan ya promo-promo tahun ini ya, Explore Fun ke Bali, Explore Summit ke Port Australia ya, dan juga Explore World-nya yang ke Swiss. Oke. Nah, selain dari apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Bang Rino dan Neng Veve yang kita bisa segera praktekkan, apalagi nih promo-promo yang kita bisa gunakan ya untuk mendukung perkembangan bisnis kita di bulan April ini. Ya, mungkin bisa dibantu ditampilkan. Oke, yang pertama ya, kita ada event. Oke, sebentar saya pin dulu. Oke, untuk acara Better Life ya, mengambil tema infeksi demam berdarah ya, karena hari ini juga banyak ya, dan ini juga sebagai pengetahuan kita sangat baik sekali. Nah, ini acara diadakan di hari Kamis 18 April 2024 pukul 18.00 WIB ya, acara onsite di Ibis Budget Surabaya di Ponorogo, Jalan Diponegoro, Surabaya ya. Investasinya 100.000 ya, itu sudah dapat macam-macam ya. Ada testimoni, ada door prize, ada special dinner, ada special dinnernya ya. Ada tester clover honey ya, ada cek gula darah gratis ya. Nah, early bird sampai 15 April, berarti hari ini ya, hari ini segera itu hanya 80.000 ya, jadi lumayan ya, ada selisihnya 20.000. Segera hubungi admin ya di nomor yang sudah tertera di layar. Oke, berikutnya.
untuk di Semarang ya, acara Better Life mengambil tema waspada virus flu Singapura ya. Hari ini lagi banyak ya flu Singapura. Hari Minggu 21 April 2024 pukul 13.00 WIB yang mengambil tempat ya, ini juga acara onsite di IB Style Jalan Pahlawan nomor 2 dan 2A Peleburan Semarang ya. Ini tepatnya persis di Simpang 5 Semarang. Nah, ini ya, harga tiket masuknya 60.000, sudah mendapatkan coffee break, cek gula darah gratis, ada door prize dan juga ada mompet ya. Oke, memopadnya dapat juga. Nah, berikutnya ini acara yang penting. Ayo segera daftar. Ya, hari ini kita sudah di era digital. Maka kita perlu ya belajar digital marketing for network builder. Nah, kita nih ya sebagai network builder di HDI, bagaimana kita bisa memanfaatkan media digital. Nah, ini kita belajar langsung di sini ya. Dan ini sudah dipraktekkan ya, sudah dicoba dan terbukti memberikan hasil yang bagus. Jadi kita enak ya, ketika kita belajar kita langsung terima sudah matang gitu ya. Nah, ini akan diadakan dalam 3 kali pertemuan, yaitu tanggal 22 pukul 19.00 WIB, tanggal 24 April ya 19.00 WIB, dan 26 April juga pukul 19.00 WIB ya. Semua acara live via Zoom, ya, jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikutinya. Investasinya hanya Rp110.000 untuk 3 kali pertemuan ini, dan ini murah banget ya. Nah, early bird sampai tanggal 20 April itu hanya 90.000 ya, lumayan ya, ada potongan 20.000. Jadi segera daftar ya, dan jangan hanya Anda tapi juga ini ya, ajak rekan Anda, ingat ya, supaya bisa terduplikasi. Nah, ini ya. Jadi segera ajak rekan-rekan Anda juga daftar di acara digital marketing online ya via Zoom. Oke, berikutnya untuk acara The Will to Win ya, TLW Semarang, ini akan diadakan pada tanggal hari Minggu 2 Juni 2024 dengan menghadirkan 3 orang pembicara yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Mr. Brandon Chia ya sebagai Chairman dan CEO HDI, kemudian ada Pak Nugroho Tantra Wirawan ya, Starcron, kemudian juga ada Pak Adi Siswanto Yusuf ya, Starcron. Early bird 300.000 ya, untuk 200.000, normalnya di 250.000 ya. Oke. Kemudian next untuk acara TLW Surabaya ya, The Will to Win Surabaya, akan menghadirkan 3 orang pembicara ya, Mr. Brandon Chia, Bapak Nugroho Tantra, dan Ibu Suryawati ya dari Jakarta. Ini investasinya di Rp250.000, early bird-nya di Rp200.000. Acara pada hari Minggu 9 Juni 2024 ya, mulai pukul 10.30 sampai selesai di Mercure Surabaya Grand Mirama ya. Oke, info lebih lanjut hubungi admin ya, segera hubungi nomor yang tertera di layar. Oke, berikutnya. Ya, itu aja untuk pengumuman-pengumumannya. Kita akan ketemu lagi di morning briefing mendatang ya. Kita segera praktek dan kita kejar, kita masih punya waktu ya untuk 2 pekan mendatang, kita sebelum selesai di bulan April ya. Sukses untuk Anda semua, apa yang menjadi target Anda semuanya bisa tercapai ya, minimal diamond ya, diamond ke atas tercapai, supaya memastikan Anda segera memenangkan Explore Fund, Explore Summit, dan juga Explore World. Sukses untuk Anda semua dan Go Royal Crown! Saya pengen sekali tahun depan itu kita itu pergi ke Bali. Kan trip depan tahun-tahun depan tuh ke Bali. Bisa ngajak rekan kerja saya semua. Bisa keluar negeri lagi, pengen ke negara yang lebih jauh lagi. Jaringan bisa meledak. Ya menjadi sehat sampai tua. Sebuah perjalanan dimulai dari visi, misi, dan determinasi. Bagaimana dengan kalian? HDI telah meluncurkan goal-goal maupun tujuan-tujuan untuk kesuksesan kita bersama. Arungi lautan, naikin ombaknya, dan selaraskan langkah-langkahnya sehingga kalian bisa mendapatkan semua mimpi-mimpi di tahun ini. Yuk kita sama-sama meraih semua mimpi-mimpi kita.
berada di dalam pelayaran. Di dalam pelayaran banyak sekali tantangan yang bisa kita hadapi. Tetapi dengan tekad dan kemauan untuk menang, itu akan membuat kita mengubah tantangan itu menjadi suatu peluang untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh, untuk kita betul-betul mau melalui prosesnya. HDI The will to win, sebuah tekad untuk menang. HDI memiliki moto tahun ini kita bersama-sama bertekad untuk memenangkan. Baik bersama dengan entrepreneur semuanya, kita tahu bahwa di HD, kalau kita ingin sukses, kita tidak bisa sendiri. Bukan kemenangan individu,